Bacaan pertama diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7. Mintalah akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pesan kitab suci yang saya ambil dari Injil ini adalah iman yang meminta, harapan yang mencari, dan kasih yang mengetuk. Bacaan diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan yang bisa saya ambil dari Injil ini, kekristenan dan kasih tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan sampai selamanya. Tidak ada kekristenan dan kekatolikan tanpa kasih. Kasih itu juga harus menjadi bagian kehidupan seorang Kristen. Mengapa kasih sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran Tuhan Yesus, bukan sekedar saran dari Tuhan. Kata kasihi dalam Injil ini menunjuk pada suatu perintah. Karena ini suatu perintah, kita harus menaatinya. Melanggarnya sama dengan berbuat dosa. Jadi, kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi dan memberi dampak positif bagi kita. Bacaan diambil dari kitab Amsal bab 16 ayat 20 dan 25. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Dia. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inti dari kutipan yang saya ambil adalah tentang kekuatan iman seorang Kristen. Bisa kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali kegiatan-kegiatan buruk yang dilakukan, tapi masih diikuti oleh beberapa orang Kristiani. Mengapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya mengikuti orang lain. Mereka melihat orang lain melakukan itu juga, dan mereka berpikir bahwa itu merupakan kegiatan yang tidak melanggar firman Tuhan. Orang lain juga melakukannya. Kenapa saya tidak bisa? Mereka tidak tahu bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu adalah kegiatan yang sangat buruk di mata Tuhan. Di ayat 20, kita diajak untuk memperhatikan firman Tuhan. Kita diajak supaya kita dapat memperdalam iman kita dan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan ini merupakan akal budi yang sehat, yang tidak berpaling dari kehendak Tuhan dan apapun yang Dia senangi. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pesan dari kitab suci yang dapat saya ambil adalah, sebagai orang yang telah menerima Kristus, harus selalu bersukacita mengikuti Yesus. Jangan pernah merasa tidak mampu di saat cobaan melanda. Tapi, hendaklah kita selalu berkomitmen mengikuti Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Dan perintah untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Tuhan sudah merancangkan pada kita kehidupan yang penuh harapan. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan pada kita mengucap syukur dalam segala hal, baik itu suka maupun duka.
karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan suka, tapi juga dalam keadaan duka. Justru saat berduka atau bergumul, kasih dan perlindungannya serta pertolongannya lebih dirasakan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dari kitab suci yang bisa kita petik adalah yang pertama, kita diajak agar kita mengasihi musuh kita. Maksud dari kata musuh ini adalah mengasihi sesama kita, baik yang berteman dengan kita maupun yang tidak berteman dengan kita, atau baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Lalu yang kedua, kita diajak agar berdoa untuk mereka, di mana dari sini Yesus mengajarkan kita sebagai umat-Nya untuk mengenal arti kasih yang sesungguhnya, di mana kasih itu adalah saling mendoakan, saling mengampuni, dan saling mendukung satu sama lain. Dan pastinya Yesus sangat mengharapkan agar kita menerapkan kasih itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Bacaan diambil dari Roma bab 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan kitab suci yang dapat saya ambil adalah dalam Roma 12 ayat 11 ini memperingatkan atau melarang kita dengan tegas untuk kendor, lesu atau mundur dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya kita harus rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh hati. Itu karena semangat kita harus semangat seorang hamba. Sifatnya selalu memikirkan dan mewujudkan bagaimana supaya hati tuannya senang. Semangat yang tidak menuntut upah dari tuannya, tetapi melayani karena tanggung jawab dan kasihnya kepada tuannya. Pertanyaannya, sudah menyala-nyalakah roh kita dalam melayani Tuhan? Bacaan diambil dari Mazmur bab 91 ayat 5-7. Dalam lindungan Allah. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan yang dapat kita ambil dari bacaan kitab suci ini adalah perlindungan Allah di tengah bahaya. Allah tidak pernah menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya, tetapi Ia menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan akan tetap menolong kita meski kita menghadapi banyak musibah dan banyak masalah yang bertubi-tubi. Dan Tuhan akan melindungi kita dalam pencobaan, bukan dari percobaan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 26. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Inti dari kutipan yang saya ambil adalah tentang kekhawatiran. Kekhawatiran pada intinya adalah soal pengendalian diri. Kekhawatiran mencoba mengendalikan yang tak terkendali. Kita tak bisa mengendalikan masa depan kita, jadi kita khawatir tentang masa depan kita. Pikirkan satu hal yang selama ini Anda cemaskan. Apa tindakan yang bisa diambil ketimbang menjadi khawatir? Melalui khotbah di bukit, Yesus memberikan 4 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, khawatir itu tidak masuk akal. Yang kedua, khawatir itu tidak wajar. Yang ketiga, khawatir itu tidak ada manfaatnya. Dan yang terakhir, khawatir itu tidak ada gunanya.